Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati hidup anugerah yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Khususnya kita boleh menginjakkan kaki di hari yang ke-7 tahun 2021 ini. Dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraja dari Bukit Sion Makale. Bacaan kita hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja, yakni dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 hingga ayat 19a. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 hingga ayat 19a. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami di hari yang ke-7 bulan pertama di tahun 2021 ini. Kami boleh menikmati ciptaan-Mu yang sungguh luar biasa dan menghirup nafas kehidupan daripadamu. Di pagi ini mengawali serangkaian aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami dalam kehidupan ini. Bagaimana kami harus bersikap yang baik yang sesuai dengan Engkau harapkan, bagaimana kami harus hidup dengan senantiasa hidup kudus di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 hingga ayat 19a. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Melayani dalam kuasa Tuhan. Makamaya lan kuasanna puang menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, setiap orang masing-masing memiliki pengalaman kehidupan yang sulit untuk dilupakannya. Apakah itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang tak menyenangkan? Hal yang sama dialami oleh Ananias, seorang murid Tuhan, ketika firman Tuhan datang kepadanya dalam satu penglihatan dan menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Jalan Lurus untuk menemui Saulus di rumah Yudas. Reaksi spontan dari Ananias langsung mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dan penganiaya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik,
Di tengah jalan Yesus menemuinya melalui cahaya yang membutakan dan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus pun melanjutkan perjalanannya ke Damsyik dan tinggal di rumah Yudas. Ternyata dalam misi khusus ini, Yesus ingin melibatkan seorang muridnya yang bernama Ananias. Tugas Ananias adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada Saulus. Ini tidak mudah baginya, tetapi Ananias tetap melakukannya karena Yesus tetap meminta Ananias pergi karena ia telah menetapkan Saulus sebagai alat pilihannya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Ananias pun pergi dan menumpangkan tangan atas Saulus agar ia dapat melihat kembali. Ananias bukanlah orang besar, namun tindakannya menggambarkan ketaatan yang besar dan kesediaan terlibat dalam misi Allah. Terlibat dalam misi Allah bukan berarti melakukan tindakan besar atau kecil, melainkan ketaatan kepada Allah. Siapapun kita, orang besar atau orang kecil, kita harus setia mengambil peran dalam misi Allah. Kendati Ananias bukanlah orang besar, tetapi kemudian tindakannya menjadikan orang besar, yakni Paulus, yang kemudian menuliskan banyak surat-surat yang dimuat dalam Alkitab kita saat ini, yang menuliskan banyak surat-surat untuk meneguhkan iman orang Kristen mula-mula atau orang Kristen abad pertama, dan terus menjadi pengajaran bagi kita hingga sampai saat ini. Amin. Firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan saat ini, mengajarkan kami untuk tetap setia di dalam pelayanan, untuk tetap setia mengambil peran dalam misi Allah, siapapun kami, apapun pekerjaan kami, dan bagaimanapun tingkatan kami dalam masyarakat. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan ini. Dan karuniakan kami kuasa-Mu dalam menjalankan pelayanan kami masing-masing, agar pelayanan yang kami layangkan sungguh-sungguh mampu menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Khususnya bagi hamba-hamba Tuhan, baik dalam lingkup pelayanan gereja atau raja, maupun untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, dan khususnya hamba-hamba Tuhan yang ada di Jemaat Sion Makale. Mampukan mereka dengan tetap setia mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan penuh ketulusan melayani Tuhan dan melayani sesama. Berkati dalam tugas dan tanggung jawab dalam keluarga mereka. Begitu pula dengan wakil Tuhan, pemerintah kami, berkati mereka semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam setiap instansi yang mereka pimpin, khususnya juga bagi presiden kami dan seluruh jajarannya boleh memimpin dengan baik bangsa dan negara kami. Tuhan karuniakan hikmat bagi mereka, sehingga atas hikmat itu mereka boleh memimpin dengan penuh kebijaksanaan, boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, dan setiap kepemimpinan mereka boleh berdampak bagi kami seluruh masyarakat Indonesia. Untuk segala sesuatu pergumulan yang kami alami bersama, mari Tuhan berkati, khususnya untuk pandemi COVID-19. Biarlah bersama dengan orang yang ahli dalam penanganan virus ini, mereka boleh bekerja sama dengan baik untuk mengurangi penyebaran COVID-19, terlebih boleh hilang dari tengah-tengah kehidupan kami saat ini.
Kami sungguh tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi kami. Kami sungguh tahu bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau bahkan menderita bagi kami semua di atas kayu salib. Bahkan untuk penderitaan seperti ini pun yang kami alami, Tuhan kiranya berbalik muka terhadap kami, menyatakan kuasa-Mu yang sungguh itu terhadap kami umat manusia, bahkan terlebih bagi kami setiap orang yang percaya. Dan biarlah ya Tuhan, atas kuasa yang kami alami itu dalam kehidupan ini, kami meresponi semua itu dengan takut akan Tuhan, berbuat sesuai yang Tuhan kehendaki, dan tidak terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, mari berkati seluruh jemaat Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan. Biarlah kiranya tetap sehat dan kuat menjalani kehidupan ini. Tuhan, percukupkan setiap kebutuhan hidup dan ajar kami semua untuk mampu saling berbagi, saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Berkati jemaat Tuhan yang dalam peluh mengusahakan kehidupan, baik itu sebagai tukang ojek, sebagai pedagang, sebagai wirausaha, sebagai petani, peternak, pekebun. Biarlah kiranya ya Tuhan, mereka semua boleh diberkati Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, mari Tuhan pulihkan. Jemaat Tuhan yang dalam lanjut usia, Tuhan beri kekuatan. Jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan mampukan mereka untuk melalui setiap pergumulan tersebut. Jemaat Tuhan yang dalam bangku sekolah, bangku pendidikan, Tuhan memperlengkapi mereka satu persatu sehingga semakin tekun dalam belajar, memperlengkapi diri untuk dipersiapkan menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara, dan terlebih boleh berguna untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan salah dosa kami ya Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan anugerah Tuhan, dan tetap andalkan Tuhan dalam melalui setiap persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan.